Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani, tentunya masih di channel Yaheke. Sobat Nilam dimanapun Anda berada, seperti yang saya katakan dalam video saya sebelumnya tentang review hasil penanaman nilam dengan metode karantina yang 90% itu berhasil. Di video itu saya sudah katakan bagaimana cara memperbanyak ranting atau cabang-cabang baru pada nilam agar nilamnya itu bisa tumbuh lebat dengan ranting yang banyak. Pertumbuhan itu bisa kita lakukan dengan cara pruning atau pemotongan pucuk pada nilam. Tapi sebelum kita lanjut pada video ini, terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa juga di share jika dirasa video ini bermanfaat. Jadi perawatan pada nilam itu sangat penting untuk kita lakukan teman-teman, agar hasil tanaman nilam itu bagus, agar hasil tanaman nilam kita itu bisa tumbuh dengan maksimal, sehat, tanpa penyakit. Jadi kita harus rajin, rutin melakukan perawatan. Baik, kalau begitu langsung saja kita menuju ke tema pembahasan kita, cara menambah tunas, cara memperbanyak tunas pada nilam. Jadi yang kita lakukan adalah pemotongan pucuk teman-teman. Nah seperti ini misalnya, ini kan pucukan ini pucuk. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat di sini. Ini adalah calon tunas-tunas baru. Jika pucuk ini tidak kita potong, maka pertumbuhan yang di sini, yang dua ini tidak akan maksimal. Lalu bagaimana cara memaksimalkannya? Yaitu dengan cara kita memotong pucukannya seperti ini. Teman-teman bisa gunakan gunting. Ini karena saya darurat, tidak bawa gunting. Jadi kita potong pucukannya seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan dua calon tunas ini. Ya bisa dilihat ya. Maaf ya agak sedikit blur. Pokoknya bisa kelihatan lah ya. Jadi nanti setelah kita potong pucuk, maka pertumbuhan ini dua calon tunas ini akan lebih maksimal. Dan nanti setelah besar dia akan menghasilkan tunas-tunas yang sama, calon tunas yang sama juga teman-teman, seperti ini juga. Nah seperti ini. Setelah ini besar nanti dia akan tumbuh tunas baru seperti ini juga. Nah ini kenapa saya bisa katakan pertumbuhannya bisa 10 kali lipat. Ya seperti itu, kita harus rajin melakukan pemotongan, perawatan. Jadi nanti ini setelah kita potong dia akan tumbuh besar, kemudian tumbuh tunas seperti ini lagi. Lalu kita potong pucukannya lagi. Jadi yang tadinya cuman satu ke sini, karena kita sudah potong dia akan tumbuh dua. Artinya apa? Artinya kita sudah menambah satu cabang. Lah bagaimana kalau udah berbulan-bulan? Bagaimana kalau sudah terus tumbuh seperti ini? Maka pertumbuhannya bisa berpuluh-puluh kali lipat teman-teman. Nah ini juga kita lakukan pemotongan. Tujuannya sama, tujuannya agar kedua ini bisa tumbuh lebih maksimal. Maka jika satu pohon ada 20 pucukan, misalnya 20 pucukan atau 15 pucukan, itu akan menghasilkan 2 kali lipatnya teman-teman setelah kita potong pucukannya. Dan jika pucukannya sudah kita potong, tunas-tunas ini sudah menjadi besar semua, maka dia akan menghasilkan tunas baru lagi. Kita potong lagi yang tadinya 15 tunas, karena kita potong dua-dua, tumbuh dua-dua jadi 30 misalnya. 30 dia akan tumbuh dua-dua lagi, kita potong lagi, dia akan jadi 60 batang. Jadi satu pohon itu bisa rimbun banget teman-teman jika kita rutin melakukan pemotongan pucuk seperti ini. Nah seperti ini, teman-teman bisa gunakan gunting ya teman-teman ya. Baik. Nah ini kita potong semua saja. Kita potong pucukannya.
Pokoknya agar calon tunas baru itu lebih tumbuh dengan maksimal teman-teman. Karena kalau kita tidak memotongnya, pertumbuhannya tidak akan maksimal. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa buktikan sendiri pada tanaman nilam teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, bisa dibuktikan sendiri. Lalu bagaimana cara agar tanaman nilam kita bisa sehat, tumbuh segar, tidak ada penyakit, daunnya hijau-hijau seperti ini. Seperti ini, daunnya tebal, kaku, insya Allah rendemennya juga tinggi. Kadar minyaknya nantinya akan tinggi. Lalu bagaimanakah caranya agar tanamannya bisa seperti ini, bisa hijau-hijau? Jika teman-teman mau, silahkan request di kolom komentar, tanyakan bagaimana caranya. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya. Jika banyak teman-teman yang menginginkan agar saya membuat video bagaimana cara agar tanaman nilam kita bisa tumbuh segar seperti ini, nanti akan saya buatkan videonya. Mungkin video ini video tentang bagaimana cara menambah tunas, cara melipat gandakan tunas pada tanaman nilam kita. Cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, di-share jika dirasa video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.